Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Lambaikan tanganmu, katakan Shalom. Sama-sama kita berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin. Haleluya. Kita bersuka cita karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia hadir di tempat ini dan Dia siap memberkati, memulihkan, bahkan mengubahkan kehidupanmu. Yang setuju dan percaya, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan saudara-saudara yang paling dahsyat bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh hadir di tempat ini, di bait-Mu yang kudus Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, bukan karena kemampuan dan apa yang kami miliki, tetapi kami percaya semuanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu yang menjadi kerinduan kami saat ini adalah kami boleh berjumpa muka dengan Tuhan. Karena kami percaya bahwa saat kami berjumpa dengan Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan dari yang tidak baik menjadi baik, bahkan menjadi sangat baik. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang datang dengan segala ikatan belenggu apapun juga. Kami percaya Tuhan, kami dimerdekakan di dalam hadirat Tuhan. Ada Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami umat-Mu, kami mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mau memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan segenap hati katakan di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, oh tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tanganmu semua. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus.
Mari sekarang jemaat Tuhan sendiri katakan dari awal. Dalam segala keadaan, come on church, sing it out. Waktu kau tetap Yesus. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap waktu. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tanganmu jemaat Tuhan, katakan kali selamanya Yesus harapanku, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, dicinta lagi jemaat Tuhan sendiri, angkat suaramu katakan sekali Yesus. Oh, oh, oh. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Mari lebih sungguh lagi, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, lagi angkat suaramu sembah sekali Yesus, selamanya Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Wow, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami ada hari ini
hanya Kau Tuhan, dipuji disembah. Oh, sebab Kaulah segala-galanya, Kau yang terutama di hidup kami. Syarala batakarala haraba shekarala batakarala kinana maya syaranamu. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Syarala batakarala batakashikana harala batakara kinana batakara. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari semua Tuhan sendiri angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan Kaulah segala. Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku. Memuliakan-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, mari angkat kedua tanganmu, katakan Kaulah, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, oh, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi Dia yang sanggup mengubahkan dan memulihkan kehidupan kami. Sebab itu kami mau bersuka cita bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita, katakan lebih luar biasa lagi bagi Yesus Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan umat Tuhan.
Mari sama-sama angkat suara mengatakan terangmu. Terangmu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku, come on church. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Mari sama-sama katakan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Karyamu sungguh tiada tandanya.
kita yang ajaib, amin. Hey, hey, hey. Sama-sama ya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyembah-Mu. Kami mau agungkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami panggil nama-Mu Yahweh. Kami panggil Engkau Yesus Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sama-sama panggil namanya Yahweh. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Mari sama-sama katakan your glory. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory, Lord. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Panggil namanya Yahweh. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Oh Yahweh, 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 Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Mari jemaat Tuhan angkat suara katakan your glory.
Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory, Lord. Your glory. Kemuliaan-Mu nyata di tempat ini, Tuhan. Oh, Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Angkat tanganmu, jemaat Tuhan sendiri, angkat suaramu. Angkat tanganmu, Yahweh, Yahweh. Somebody agungkan Dia, Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Jireh, Adonai will manifest Himself. If you worship Him, come on, sing it out. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh, Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. And Alpha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh, Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. And Alpha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest. Yahweh will manifest Himself. Will manifest Himself. Will manifest Himself. Selamat Tuhan. Yahweh. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Panggil namanya, sembah Dia, agungkan Dia. Jireh, Adonai. Sama-sama bangkit berdiri. Agungkan Dia, angkat tanganmu, katakan Yahweh, Yahweh, Rafa. We adore You, Lord. We adore You, Lord. berseru, Kau menyatakan dirimu. Saat kami memanggil-Mu, Kau memperdengarkan suara-Mu.
Tuhan akan menyatakan dirinya sendiri kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu indah di tengah-tengah kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan berdoa buat anak-anak, ya Kids. Para orang tua boleh mempersiapkan juga. Kita mau satukan hati, kita mau mengangkat tangan untuk anak-anak. Ya, puji Tuhan. Oke, ya. Ya, sudah? Oke. Puji Tuhan. Mari para orang tua, jemaat Tuhan, kita mau angkat tangan, kita mau berdoa. Satukan hati, kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang Kau kasihi, yang bertumbuh di tempat ini Bapak. Saat ini kami mau melepaskan berkat Tuhan. Kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti mereka sepanjang umur hidup mereka Tuhan. Mereka akan memiliki kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Jalan hidup mereka akan terus naik, tidak pernah turun. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang hormat akan Tuhan. Dan rancangan-Mu yang indah digenapi sempurna atas kehidupan mereka Bapa. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat. Mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi orang tua mereka. Mereka menjadi berkat buat gereja Tuhan di tempat ini. Mereka menjadi berkat buat teman-teman dan banyak orang. Terima kasih Tuhan, mereka akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Terima kasih, kami percaya Engkau juga memberkati para orang tua di tempat ini. Kau memberikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Doa ini sudah didengar, dijawab dan dikabulkan Tuhan. Percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, kids selamat beribadah. Puji Tuhan, silakan duduk saudara semua. Terima kasih tim Praise and Worship. Ya, thank you. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa ya, Tuhan Yesus selalu baik, keadaan kita luar biasa. Bukan karena kebaikan kita, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Ya, yang di balkon, shalom. Shalom semuanya. Iya, puji Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang berkelimpahan. Atau dalam bahasa Inggrisnya abounding, abundance, ya, berkelimpahan. Saudara, kita perlu tahu bahwa ini adalah kerinduan Tuhan buat kehidupan anak-anaknya. Siapa di sini percaya kerinduan Tuhan buat kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang berkelimpahan? Katakan amin. Yang hidupnya berkelimpahan, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang melimpahkan semuanya dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya sering sekali memperkatakan firman Tuhan ini dalam Yohanes 10 ayat 10 ya. Apa sih arti kata berkelimpahan? Saya lihat definisi kata berkelimpahan dalam kamus itu adalah berlimpah-limpah sampai tumpah keluar karena terlalu banyak atau terlalu penuh. Berlimpah, banyak, lengkap, ya, limpah ruah, banyak sekali, berlebih-lebih, sangat banyak. Ternyata Tuhan itu nggak ingin anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Tetapi Tuhan justru ingin anak-anaknya hidup dalam kelimpahan. Sama ya saudara, ketika kita memiliki anak-anak, kita nggak mungkin mendoakan mereka biar hidupnya berkekurangan atau pas-pasan, cukup-cukupan ya. Tetapi ketika kita mendoakan anak-anak, kita pakai firman Tuhan, hidupmu dipenuhi dengan kelimpahan Tuhan. Dan hari ini saya mau berkatakan itu bukan, oh itu apa pastor? Apakah itu teori kemakmuran gitu ya? Enggak saudara, maksudnya di sini kelimpahan adalah kepenuhan di dalam Kristus.
Kita percaya bahwa kelimpahan anak-anak Tuhan bukan berdasarkan seberapa banyak deposito yang kita punya. Bukan seberapa banyak rumah, mobil, harta benda yang kita punya atau banyak-banyakan anak ya. Semakin banyak anaknya semakin berkelimpahan, enggak. Tetapi firman Tuhan hari ini dengan jelas bahwa berkelimpahan artinya saudara dan saya kepenuhan Kristus. Yang bisa memisi kehidupan kita, yang bisa memuaskan kehidupan kita hanyalah Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita mau melihat saudara dalam Mazmur 23 ayat 5. Kita tahu ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semuanya hafal ayat itu ya. Kalau Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita, berarti kita akan berkelimpahan, saudara. Saya bacakan firman Tuhan, nggak tahu ada nggak ya? Tadi soalnya saya minta tambahkan, last minute udah mepet, tapi saya minta ayat ini bagus sekali. Di Mazmur 23 ayat yang kelima, saya bacakan aja buat saudara. Oh ada ya, puji Tuhan. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Boleh katakan bersama saya, pialaku penuh melimpah. 1, 2, 3. Pialaku penuh melimpah. Jadi atas kehidupan saudara, amin. Dalam bahasa Inggrisnya, my cup runs over. Gak akan pernah kering saudara. Gak akan pernah habis. Ada juga statement dalam bahasa Inggris, tadi saya dapatkan di internet. Semoga juga bisa ditayangkan. Nothing in this world will satisfy. Gak ada di dunia ini yang bisa memuaskan. Jesus, you are the cup that won't run dry. Yesus, engkau adalah piala yang tidak akan pernah habis. Kalau kita tahu bahwa di dalam saudara dan saya ada Yesus, kehidupan saudara tidak akan pernah berhenti mengalir. Saudara akan terus dipenuhi oleh Tuhan, dipuaskan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan meluap, meluber saudara. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kehidupan anak-anak Tuhan gak pernah kekurangan. Tuhan itu gak pernah kehabisan saudara. Saya ini sedikit sharing ya. Setiap hari saya ada ikut doa siang kita. Senin sampai Sabtu. Kalau orang dengar itu agak kaget. Setiap hari ada doa, setiap hari ada Zoom, live YouTube. Itu lumayan gitu ya saudara ya. Karena setiap hari perlu menyediakan makanan rohani. Saya sendiri kadang bingung gitu. Tuhan, apa ya temanya? Saya malam udah ditanyain sama multimedia, Bowo biasanya. Pastor, besok temanya apa? Oh ya sebentar, besok lagunya apa? Besok ayatnya apa? Setiap hari saudara. Dan itu 1 jam. Tapi saya mau katakan saudara, Yesus yang saudara dan saya sembah, dia tidak pernah kekurangan. Dia selalu memberikan benih bagi para penabur. Kehidupan saudara mulai saat ini tidak akan pernah berkekurangan. Tetapi akan terus berkelimpahan, meluber. Supaya melalui kehidupan saudara, saudara dapat menjadi berkat. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan saudara. Dikatakan juga dalam Yesaya 58 ayat 11. Ini keren banget saudara. Yahweh akan selalu memimpinmu dan memuaskan jiwamu di tempat-tempat yang kering. Heran ya, hebat ya Tuhan kita. Sekalipun di tempat yang kering, Tuhan itu bisa memuaskan kita. Tuhan bisa memimpin kita. Kalau saat-saat ini saudara terjadi perang di Israel. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang berkata, aduh kelihatannya suram ya. Ke depan itu bisa aja resesi, bisa aja pandemik, kita nggak tahu gitu. Memang akhir zaman ini bukan semakin mudah. Ya, kehidupan anak-anak Tuhan juga ada tantangannya masing-masing. Ada juga persoalannya ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yahweh akan selalu memimpinmu dan memuaskan jiwamu bahkan di tempat-tempat yang kering.
percaya Tuhan sanggup lakukan ini bersama dengan kita dan bagi kita, amin. Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bukan hanya itu, engkau akan menjadi seperti taman yang dialiri air dan seperti mata air yang airnya tidak pernah kering. Wow, kehidupan anak-anak Tuhan tidak ditentukan untuk menjadi kering. Tetapi kehidupan anak-anak Tuhan akan terus dijadikan seperti sungai yang mengalir. Seperti mata air, saudara. Karena bukan kehebatan kita, karena ada Yesus yang menjadi sumber dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan percaya bahwa Tuhan sendiri berkata, aku loh yang datang untuk memberikan kau hidup. Dan hidup dengan lebih berkelimpahan. More than abundance. Lebih daripada berkelimpahan. Berkelimpahan, saudara. Ini kata yang saya mau highlight pada sore hari ini, saudara. Karena itu saya mau katakan, berarti hidup berkelimpahan tanpa masalah, Pastor? Enggak, saudara. Hidup berkelimpahan bukan berarti hidup tanpa masalah. Hidup berkelimpahan juga bukan berarti hidup yang selalu mudah dan nyaman. Hidup berkelimpahan adalah kehidupan yang memiliki kepuasan dan kepenuhan di dalam Yesus. Kita mengetahui ya bagaimana ketika malaikat mendatangi Maria. Hai Maria, kau dilimpahi anugerah. Tapi kehidupannya Maria gak mudah. Dia justru harus mengandung ya. Mungkin dipandang orang itu kok aneh. Kenapa bisa hamil di luar nikah. Bahkan mau diceraikan diam-diam sama tunangannya Yusuf. Terus kita lihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Ketika sang anugerah itu menjumpai dia. Mengubahkan kehidupannya. Rasul Paulus justru hidup di dalam penjara. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-18. Kita mau baca firman Tuhan, saudara. Aku memiliki semuanya, bahkan berkelimpahan. Ini posisinya Paulus ada di penjara loh. Kalau misalnya kita, tabungan kita banyak. Makanan di kulkas kita penuh. Kita tinggal di rumah nyaman, saudara. Ada AC. Kita berkata seperti ini ya. Aku memiliki semuanya. Bahkan berkelimpahan, cocok. Tapi kalau misalnya itu dikatakan dari penjara, aneh. Ya. Karena itu kita melihat kehidupan anak-anak Tuhan bukan ditentukan, bukan bergantung dari keadaan apa yang kita punya. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan bergantung dari siapa yang kita miliki. Ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki everything. Kita memiliki segalanya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang memberikan, melimpahkan segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya juga menyampaikan firman, kalau nggak salah di YHS Makassar. Tentang memperoleh keuntungan yang besar. Kita perlu tahu bahwa ibadah yang disertai dengan rasa syukur, ibadah yang disertai dengan rasa cukup, merupakan keuntungan yang besar. Ternyata saudara, godliness itu adalah keuntungan besar. Ketika kita beribadah, oh terima kasih Tuhan, kau cukup bagiku, kau dahsyat Tuhan, kau segalanya bagiku. Merupakan keuntungan yang besar saudara. Saat ini percaya saudara, bahwa kita itu gak akan mungkin bisa memberi kalau kita gak terlebih dahulu diberi. Ya, kita gak mungkin bisa kasih kalau kita gak terlebih dahulu punya. Firman Tuhan katakan, karena aku terlebih dahulu mengasihimu, sehingga kamu bisa mengasihi. Karena aku terlebih dahulu melayanimu, karena itu kamu bisa melayani. Karena aku terlebih dahulu mengampunimu. Karena itu kamu juga dimampukan Tuhan untuk bisa mengampuni. Karena aku terlebih dahulu setia. Karena itu kita juga dimampukan untuk setia. Kita perlu tahu bahwa kita diberi dulu sama Tuhan. Kita bisa memberi saudara. Seperti contoh ya saudara. Kalau kita punya jar atau teko air.
Ya, kalau kita isi air ya, di dalamnya ada air, ketika dituang itu isinya juga air. Tapi kalau tekonya itu diisi teh, lalu kita tuangkan, yang keluar juga teh. Sama juga, apa yang memenuhi hidup kita itu akan terpancar keluar. Dan saya berdoa, semua yang hadir pada sore hari ini, saudara dan saya hanya dipenuhi oleh Kristus. Dan saudara hanya memancarkan Kristus. Percaya, katakan amin. Yang rindu memancarkan Kristus, menyatakan Kristus, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau melihat firman Tuhan lagi dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu, supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu, dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Tuhan itu melimpahkan segala anugerah kepada kita dengan tujuan, saudara. Bukan hanya untuk membendung, kita nggak dijadikan Tuhan seperti bendungan atau seperti laut mati, saudara. Tetapi ketika Tuhan memberkati kita berkelimpahan, Tuhan mau menjadikan hidup kita seperti mata air. Menjadi saluran berkat, saudara. Saya percaya setiap kita yang hadir pada sore hari ini mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya saudara mendengar, saudara dan saya bukan hanya tahu gitu, enggak. Tapi saudara dan saya akan mengalami firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kita. Saudara dan saya akan dipakai menjadi saluran berkat yang tidak akan pernah kering. Ada 3 hal yang Tuhan mau limpahkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan mau kita berkelimpahan dalam kasih-Nya. Boleh katakan 1, 2, 3, kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada kita untuk apa, saudara? Untuk kita juga menyatakan kasih Kristus. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Sebab besar kasih setia-Nya atas kita. Dan kesetiaan Yahweh tetap untuk selamanya. Haleluya. Siapa di sini yang sudah pernah mengalami kebaikan dan kasih setia Tuhan? Coba saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati di sini. Saudara yang mengangkat tangan, saudara akan terus berkelimpahan dengan kasih Tuhan. Amin. Kasih-Nya dikatakan itu enggak pernah berubah, tetap untuk selama-lamanya, saudara. Jangan pernah merasa kok sepertinya Tuhan gak mengasihi aku seperti yang lalu ya. Kok keadaanku sepertinya lebih baik yang lalu ya. Enggak loh, saudara. Firman Tuhan sendiri katakan bahwa kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan saya bersyukur gitu ya. Kita ada di gereja YHS. Moto gereja YHS adalah changing life through Jesus love. Mengubahkan kehidupan dengan kasih Kristus. Yang bisa mengubahkan kehidupan, saudara, bukan kekerasan, bukan hukuman. Orang masuk penjara kadang semakin rusak, iya loh saudara. Justru katanya di dalam penjara itu bisa ada yang tambah nakal gitu ya. Dihukum nggak kapok, keluar masuk penjara gitu kan. Yang bisa mengubahkan kehidupan seseorang adalah kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu ada firman Tuhan berkata ya, love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Kasih Tuhanlah yang mengubahkan kehidupan kita. Anugerah Tuhanlah yang mengubahkan kehidupan kita. Dan ini adalah doa ya Rasul Paulus di Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku supaya kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Ayo saudara, saat ini siapa yang sudah menerima kasih Tuhan, saat ini kita juga mau mengaplikasikan, kita mau menyalurkan kasih Tuhan. Kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan, yang penuh dengan kasih. Kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap pasangan, kasih terhadap keluarga, kasih terhadap pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, dan kasih kepada sesama. Ada lagu takkan habis, kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku. Takkan habis
kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Yuk katakan bersama, takkan habis kasih-Mu bagiku. Benar Tuhan, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Sekali lagi mau ya, katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Kasih Tuhan tidak akan pernah habis, akan terus mengalir dalam kehidupan saudara. Semakin saudara menyalurkan kasih Tuhan, semakin saudara memberikan kasih Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, saudara akan terus dipenuhi. Tadi saya katakan Jesus itu adalah seperti piala yang tidak pernah kering. Yesus adalah pialaku yang tidak pernah kering. Siapa di sini percaya dan merindukan ya bahwa semua aspek dalam kehidupan kita nggak pernah kering, tapi terus berkelimpahan saudara. Sukacita saudara berkelimpahan, pengharapan saudara berkelimpahan, iman saudara berkelimpahan saudara. Sekalipun keadaan bisa aja kelihatannya sebelah-sebelah itu kering gitu ya. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan antara kehidupan anak-anaknya dengan kehidupan orang dunia. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah saudara. Mulai saat ini gak perlu takut lagi ya akan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena Yesus sudah menjadi sumber dalam kehidupan saudara. Kehidupan saudara tidak akan pernah kering, tetapi akan berkelimpahan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa dahsyat. Yang kedua saudara, Tuhan bukan hanya ingin melimpahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita juga menyatakan kasih kepada pasangan, kepada keluarga, kepada gereja Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Tapi yang kedua, Tuhan juga mau melimpahkan kebenaran-Nya dalam kehidupan saudara. Iya, kebenaran Tuhan itu yang akan memerintah dalam kehidupan saudara. Keadaan harus tunduk kepada kebenaran. Ketika saudara mengetahui kebenaran, iblis tidak bisa membohongi saudara. Sekalipun mungkin dia berusaha gitu ya, membohongi kita, mengintimidasi kita, menuduh kita, nakut-nakutin kita. Iblis kan dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, nakut-nakutin. Tapi ketika saudara dan saya tahu kebenaran, kita dapat berkata, kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Roma 5 ayat 17 dikatakan, sebab jika karena kesalahan satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, yaitu Adam, betapa lebih lagi mereka yang menerima anugerah dan karunia kebenaran yang berlimpah dari Elohim akan memerintah ke dalam hidup melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Di situ dikatakan berkelimpahan dalam karunia kebenaran, saudara. Tuhan mau supaya firman Tuhan itu tinggal di dalam kita dengan berlimpah. Kolose 3 ayat 16. Biarlah firman Kristus tinggal di dalammu dengan berlimpah. Sehingga dengan segala hikmat kamu dapat saling mengajar, saling mengingatkan dengan mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Dan karena anugerah kamu dapat mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Saudara, kita perlu tahu bahwa kebenaran Tuhan,
Firman Tuhan adalah kekuatan Elohim. Ketika Tuhan Yesus di dunia ini, iblis berusaha kasih tahu ini, kasih tahu itu. Tapi Tuhan berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Firman Tuhan itu berkuasa. Mari kita mau pakai firman Tuhan untuk melawan setiap tipu daya iblis. Biarlah perkataan kita, saudara, terus memperkatakan kebenaran Tuhan. Sekalipun mungkin bisa alami masalah, tetapi kita berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Aku percaya oleh bilur-bilurmu Tuhan, aku sudah disembuhkan. Aku percaya Tuhan, kau sanggup untuk memberikan kepadaku sesuai dengan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Kita pakai mulut kita, saudara, untuk memperkatakan kebenaran di atas keadaan kita. Yang setuju katakan amin. Karena kebenaran itu pasti akan terjadi, saudara. Gak perlu dibela. Kebenaran, ada istilah gini ya, kebenaran gak usah dibela, karena kebenaran akan membela dirinya sendiri. Kita tahu bahwa siapakah kebenaran itu? Yesus adalah kebenaran. Sekalipun orang-orang bisa menyalahi saudara, sekalipun keadaan saudara kelihatannya serba salah, tapi saya mau katakan kebenaran Tuhan pasti akan digenapi, dinyatakan dalam kehidupan kita umat percaya. Katakan amin. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila kau berfirman, semuanya jadi. Amin. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bersama katakan, ini adalah pengakuan kami Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang benar. Ketika Engkau berfirman, semuanya jadi. Setiap janjimu digenapi dalam kehidupan kami. Pertolonganmu tidak akan pernah terlambat, tetapi akan selalu tepat pada waktunya. Takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kita mengakui kita punya Tuhan yang benar. Gak usah takut saudara. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila kau berfirman, semuanya jadi. Oh, kaulah Tuhanku yang ajaib. Yes, you are Lord. Bila kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Siapa percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlalu cepat dan tidak akan pernah terlalu lambat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Amin. Kebenaran Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu orang-orang percaya dikatakannya hidup oleh iman. Bukan oleh penglihatan, bukan dengan pikiran sendiri, bukan dengan perasaan, tetapi oleh iman. Dan percaya bagi orang benar tidak ada yang mustahil. Itu firman Tuhan, saudara. Yang ketiga, bukan hanya Tuhan itu mau melimpahkan kasih-Nya dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua tadi, Tuhan menyatakan dan melimpahkan kebenarannya dalam kehidupan kita. Supaya kita memperkatakan kebenaran Tuhan over our lives. Dan saya percaya kebenaran Tuhan itu pasti akan terjadi. Soon or later, cepat atau lambat, kebenaran pasti akan terjadi. Yang ketiga, saudara, bukan hanya kelimpahan dalam kasih, bukan hanya berkelimpahan dalam dalam kebenaran Tuhan. Tapi yang ketiga, Tuhan mau memenuhi kehidupan anak-anaknya, saudara. Menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kata kemuliaan berasal dari kata kabod.
Dalam bahasa Ibrani ya, kabod itu artinya bobot, berat, weight. Karena itu berat. Kabot itu abot. Dalam bahasa Jawanya itu abot, berat, weight dalam bahasa Inggrisnya, saudara. That's why gak ada yang bisa terima kemuliaan kecuali Tuhan. Gak ada yang sanggup handle kemuliaan kecuali Tuhan. Gak ada seorang manusia pun, makhluk apapun saudara yang bisa terima kemuliaan selain Tuhan. Karena itu segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Dan saya mau katakan, di gereja YHS hanya nama Yesus yang ditinggikan. Di gereja YHS hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Yesaya 40 ayat yang kelima. Dan kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Dan semua manusia akan melihat bersama-sama. Karena mulut Yahweh telah mengatakannya. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Tuhan rindu untuk menyatakan kemuliaannya kepada kita. Melalui kita, saudara. Supaya apa? Supaya orang itu melihat. Supaya dunia melihat. Oh, Tuhan itu penuh kemuliaan. Siapa percaya hidup saudara dan saya akan dibawa from grace to grace. Dari anugerah pada anugerah, from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, from victory into victory. Dari kemenangan kepada kemenangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin saudara. Ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anaknya. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak terselubung. Dan kita sedang diubahkan menjadi serupa menurut gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Saya mau katakan sekali lagi, kita sedang diubahkan semakin serupa seperti Kristus dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Siapa rindu firman Tuhan ini terjadi digenapi dalam kehidupan saudara, percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang besar dalam kehidupan saudara. Percaya, katakan amin. Itu semua dari Tuhan yang adalah roh. Bukan berasal dari yang lain, saudara. Kita hanya mencerminkan, merefleksikan kemuliaan Tuhan. Di Bilangan 6 juga dikatakan ya, Yahweh akan menghadapkan wajahnya kepadamu, kepada engkau. Dan memberikan engkau anugerah, memberikan engkau damai sejahtera. Kita memancarkan kemuliaan Tuhan, saudara. Kenapa benda-benda ini bisa terlihat? Ya, ini sains ya. Karena sebenarnya benda-benda ini, semua yang kita lihat, ini memancarkan terang. Coba kalau misalnya lampunya ini semua dimatikan, gak akan kelihatan apa-apa. Kenapa saudara bisa lihat saya bisa lihat saudara? Karena kita merefleksikan terang. Dan saat ini saya mau katakan, hari-hari ini Tuhan mau membangkitkan anak-anaknya untuk memancarkan kemuliaannya Tuhan. Supaya orang melihat siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Amin. Saudara mau memancarkan kemuliaan Tuhan, katakan amin saudara. Dan biarlah ini kita aplikasikan dalam setiap tindakan kita. Melalui perbuatan kita, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang najis gitu ya. Tapi perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan-perbuatan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Kehidupan saudara dan saya dipanggil, ditetapkan untuk memuliakan Tuhan. Sebagai kesimpulannya saudara, Tuhan melimpahi hidup kita dengan kepenuhan Kristus. Agar hidup kita berkelimpahan dalam kasih. Saudara memiliki hati yang penuh kasih kepada pasangan, keluarga, gereja Tuhan, kepada sesama. Yang kedua, Tuhan memenuhi hidup kita supaya kita berkelimpahan dalam kebenaran.
Kita memakai mulut kita untuk memperkatakan kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan memenuhi hidup kita dengan dirinya. Supaya hidup kita berkelimpahan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Melalui perbuatan kehidupan kita, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Dan percaya ketika Kristus yang mengisi hidup kita, maka Kristus yang akan nampak dalam kehidupan kita. Siapa di sini percaya, mulai detik ini orang melihat saudara, orang gak lihat lagi saudara, orang melihat Kristus. Boleh katakan kiri kanan, aku melihat Kristus. Aku melihat Kristus di dalammu. Aku melihat Kristus di dalammu. Orang-orang yang menyatakan Kristus, loh kok senyum-senyum ya di belakang ya. Mungkin istrinya bilang, aku melihat Kristus loh Pak di dalam kamu sih. Papanya ketawa ya. Terus yang papanya bilang sama istrinya, Ma aku melihat Kristus dalammu. Itu nanti kalau mau ngomel-ngomel jadi sungkan saudara ya. Kan di dalamku ada Kristus kok ngomel-ngomel gitu kan. Nah kita kan dipenuhi Kristus, kita kan menyatakan Kristus saudara. Karena itu ya semuanya di sini saya melihat Kristus saudara ya sih. Ayo Pak bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan pujian ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau bertata di atas pujian kami. Seluruh bumi sujud menyembahmu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Oh kau bertata di atas pujian kami. Seluruh bumi sujud menyembahmu. Mulia. Mari bersama katakan kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Yang maha tinggi. Oh, terima kasih Tuhan. Kau bertata di atas pujian. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau bertata Tuhan, kau bertata di atas pujian kami. Seluruh bumi sujud menyembahmu. Sujud menyembahmu. Kau termulia, kau termulia. Sekali lagi seluruh bumi sujud menyembahmu. Seluruh bumi sujud menyembahmu. Engkau termulia. Oh terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami gak hanya mendengar. Kami gak hanya menerima. Kami bukannya hanya mengetahui Tuhan. Atau mengagumi firman-Mu. Tetapi kami mengalami firman Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Jadi. Kristus yang memenuhi hidup kami. Hidup kami berkelimpahan akan kasih Tuhan. Hidup kami berkelimpahan akan kebenaran Tuhan. Dan hidup kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami untuk menyatakan Kristus. Dimanapun kami berada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Percaya firman Tuhan ini digenapi atas setiap kehidupan kita. Bersama-sama katakan
Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau bagikan bagi kami. Kami percaya kami semua diberkati oleh firman-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Kami beri dengan ucapan syukur karena kami semua mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikut adalah jadwal ibadah Gereja YHS Malang. Teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Merayakan ulang tahun ke-17, Harmony Choir mengadakan ibadah konser dengan tema Sing for Joy yang akan diadakan pada hari Rabu 1 November 2023 pukul 7 malam bertempat di Ruang Sukses Gereja YHS Malang. Ajaklah rekan, sahabat, dan orang terkasih Anda dalam ibadah konser kali ini. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan pastoral, saudara dapat menghubungi Gereja YHS di nomor berikut. Ikutilah program online Gereja YHS yang dapat saudara akses melalui website atau channel YouTube sebagai berikut. Terima kasih telah menyaksikan YHS News untuk minggu ini. Senang sekali dapat menjadi bagian dari sukacita Anda. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Yesua HaMashiach bless you. Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah.
tembak Yeshua Hamasia Lion of Judah aku ditembak Yeshua Hamasia Lion of Judah aku ditembak. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dialah singa dari Yehuda. Dialah yang menyelamatkan kita, amin. Dialah Yeshua Hamasia, amin. Sama-sama nyanyi dengan percaya, katakan Yeshua Hamasia Lion of Judah aku ditembak Yeshua Hamasia Lion of Judah aku ditembak Yeshua Hamasia Lion of Judah aku ditembak Yeshua Hamasia Lion of Judah aku ditembak. You are the one who parted the Red Sea. You are the one who parted the Red Sea. You are the one. You are the one. You are the one. Hamasia, Lion of Judah, aku ditembak. You are the one who fought my battle. You are the one who fought my battle. You are the one. You are the one. You are the one. Yeshua Hamasia, Lion of Judah, aku ditembak. Yeshua, Yeshua Hamasia, Lion of Judah, aku ditembak, aku ditembak. Yeshua Hamasia, Lion of Judah, aku ditembak. Hey, 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 sama-sama bangkit berdiri, katakan Yeshua Hamasia, Lion of Judah, aku ditembak. Yeshua, Yeshua Hamasia, Lion of Judah, aku lagi sekali katakan Yeshua, Yeshua Hamasia, Lion of Judah, aku ditembak. Yeshua Hamasia, Lion of Judah. Aku ditembak.